wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di Just Speak, sebuah channel yang membahas semua hal terkait dengan dunia pendidikan, khususnya pembelajaran bahasa Inggris. Kali ini, kita akan belajar tentang passive voice atau kalimat pasif. Di sekolah, materi ini dipelajari oleh siswa kelas 11. Tapi meskipun dipelajari di kelas 11, materi passive voice ini tetap relevan loh dipelajari oleh semua level pembelajar bahasa Inggris. Karena memang kalimat pasif adalah kalimat yang biasa kita gunakan dalam komunikasi sehari-hari. Nah, jika teman-teman semua ingin tahu bagaimana membuat kalimat pasif dan bagaimana cara mudah mengerjakan soal-soal kalimat pasif, teman-teman sebaiknya tonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share jika berkenan agar ilmu ini bisa menyebar dan gak berhenti di kalian. Oke, langsung saja ya. Kita bahas apa yang dimaksud dengan kalimat pasif. Jadi teman-teman, basically kalimat itu dibagi menjadi dua bentuk. Ada kalimat aktif dan ada kalimat pasif. Memahami kalimat aktif pasif dalam bahasa Inggris hampir sama dengan cara memahami kalimat aktif pasif dalam bahasa Indonesia. Sebelum ke kalimat pasif, saya akan bahas singkat dulu apa kalimat aktif ya, agar lebih mudah memahami keduanya. Dalam bahasa Indonesia, kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan atau melakukan suatu tindakan pada sebuah objek. Biasanya, kata kerja pada kalimat aktif menggunakan imbuhan me dan imbuhan ber, atau bahkan tidak menggunakan imbuhan sama sekali, jadi hanya menggunakan kata dasar saja. Contoh nih, aku makan ketoprak. Kalimat ini adalah kalimat aktif ya, di mana subjek dalam hal ini adalah aku melakukan suatu tindakan atau kegiatan yang berpengaruh pada objek. Sedangkan objeknya adalah ketoprak. Kata kerjanya adalah makan. Nah, selanjutnya ada aku mendorong mobil. Kalimat ini adalah kalimat aktif menggunakan kata kerja berimbuhan me. Lalu contoh lainnya, aku bermain sepak bola. Kalimat ini juga kalimat aktif di mana subjek aku melakukan tindakan yaitu bermain yang berpengaruh pada objek yaitu apa objeknya? Iya, sepak bola. Nah, itu adalah kalimat aktif. Sementara itu, kalimat pasif dalam bahasa Indonesia adalah kebalikan dari kalimat aktif, di mana subjek dikenai pekerjaan atau perbuatan. Biasanya, kata kerjanya ditambah imbuhan di dan atau imbuhan ter. Coba deh perhatikan perubahan kalimat aktif menjadi kalimat pasif berikut ini. Aku makan ketoprak ya, tadi kalimat aktifnya. Jika dipasifkan, kalimat ini akan berubah menjadi ketoprak dimakan olehku. Di sini terlihat bahwa terjadi perubahan susunan kalimat, di mana aku yang tadinya menjadi subjek pada kalimat aku makan ketoprak, kini menjadi objek pada kalimat ketoprak dimakan olehku. Nah, begitu juga terjadi perpindahan objek pada kata ketoprak, yang tadinya sebagai objek, kini menjadi subjek. Ya kan? Selain itu, coba deh perhatikan kata kerjanya. Saat aktif, dia menggunakan kata kerja makan tanpa imbuhan. Nah, ketika menjadi pasif, maka kata makan berubah menjadi dimakan dengan penambahan imbuhan di. Ya kan? Masih ingat? Pasif itu biasa ditambah imbuhan di dan imbuhan ter dalam bahasa Indonesia. Nah, hal ini juga berlaku loh pada contoh kalimat aktif tadi yang kita bahas. Coba deh lihat, aku mendorong mobil. Jika dipasifkan akan menjadi mobil didorong olehku. Lalu, aku bermain sepak bola akan menjadi sepak bola dimainkan olehku. Nah, sudah bisa dipahami ya kalimat aktif dan kalimat pasif dalam bahasa Indonesia. Jika sudah paham dalam bahasa Indonesia, maka seharusnya teman-teman akan juga memahami dalam bahasa Inggris dengan lebih mudah. Oke, sekarang kita coba lihat dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris, kalimat aktif itu memiliki pola seperti ini nih. Subjek ditambah verb ditambah dengan objek. Pertanyaannya, verbnya yang mana ya? Verb 1, 2, 3 atau verb yang ditambah akhiran ing? Jawabannya adalah semua jenis verb. Baik itu verb 1, 2, 3 dan verb ing. Tergantung dari tenses apa yang saat itu sedang kalian gunakan. Loh, kok tenses? Iya, tenses. Karena belajar kalimat pasif, salah satu syaratnya adalah kalian wajib sudah menguasai tentang tenses. Oke? Nah, itu adalah pola dasar atau rumus dasar dari kalimat aktif. Subjek ditambah verb ditambah objek. Kemudian, saat berubah menjadi kalimat pasif,
maka susunan atau pola kalimat aktif tadi akan berubah. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan dalam bahasa Indonesia. Lihat nih, saat menjadi pasif, subjek nih, akan berubah fungsi menjadi objek dan letaknya di akhir kalimat. Sedangkan objek aktif ini akan berubah fungsi menjadi subjek pada kalimat pasif dan letaknya di mana coba? Ya, di awal kalimat. Bagaimana dengan verbnya? Baiklah, saat diubah menjadi kalimat pasif, maka semua jenis verb ini, lihat ya, baik itu verb 1, 2, 3, dan verb ing, akan berubah menjadi verb 3 dalam kalimat pasif. Verb 3 inilah yang dalam bahasa Indonesia sama dengan kata kerja berimbuhan ter atau imbuhan di. Jadi kalau kalian bikin kalimat pasif dalam bahasa Indonesianya di dan ter, dalam bahasa Inggris dia berubah menjadi verb 3. Intinya adalah semua kalimat pasif nanti akan muncul verb 3-nya. Tidak ada verb yang lain, harus verb 3. Tapi itu belum cukup loh, dalam bahasa Inggris verb 3 ini tidak bisa muncul begitu saja setelah subjek. Dia ini harus dihubungkan dengan kata bantu. Dalam hal ini kata bantunya adalah to be. Ya, to be. Selain itu sebelum objek nih, nanti akan muncul kata oleh. Dalam bahasa Indonesia oleh. Nah, dalam bahasa Inggris dia disebut dengan kata by. Nah, kita lihat rumus kalimat pasifnya. Dia udah lengkap nih. Jadi subjek ditambah dengan to be, ditambah verb 3, ditambah by, ditambah objek. Nah, tunggu dulu. Bukannya to be itu banyak ya jenisnya. Kayak ada is, am, are, was, dan lain-lain, ya kan? Ya. Terus yang dipakai yang mana? Oke, pertanyaan bagus banget nih. Jadi to be mana yang dipakai? Jawabannya adalah semua to be, ya. Tergantung dari tenses apa yang nanti akan digunakan dalam kalimat itu. Tadi loh sama seperti bahwa semua jenis verb dapat dipakai dalam kalimat aktif, ya kan? Ingat nggak? Verb 1, 2, 3 verb ing boleh dipakai dalam kalimat aktif. Nah, bedanya kalau dalam kalimat pasif dia itu nggak muncul lagi verb yang itu, sebagai gantinya yang berubah adalah to be-nya. Oke. Jadi intinya semua jenis to be dapat digunakan. Nah, berhubungan dengan to be ini, sekarang akan saya jelaskan jenis-jenis to be yang akan digunakan sesuai dengan tensesnya. Yang pertama, apabila teman-teman semua ingin menggunakan present tense atau simple present, maka to be yang digunakan adalah is, am, dan are. Sedangkan jika simple past tense yang dipakai, maka kita akan gunakan apa? Ya, was dan were. Selanjutnya, jika kita gunakan future ya, terserah deh future yang mana, mau future yang present future atau past future, maka teman-teman dapat menggunakan be sebagai to be-nya. Selanjutnya adalah, jika bertemu dengan tenses perfect, terserah ya, baik itu present perfect atau bentuk past-nya, maka to be yang digunakan adalah been. Yang terakhir, jika teman-teman mau menggunakan continuous tense ya, dalam bentuk apa saja, pokoknya yang ada tense, yang ada continuous-nya deh, maka jika ada unsur continuous, nah maka teman-teman wajib menggunakan being setelah to be. Being ya. Bisa ya. Sekarang saya akan jelaskan contoh kalimat pasif dari masing-masing tenses yang saya sebutkan tadi. Pertama, present tense. Ada yang masih ingat dengan present tense atau simple present ya? Ya, tenses ini digunakan untuk menyatakan kebiasaan atau kejadian yang terjadi berulang-ulang. Rumus kalimat aktifnya adalah subjek ditambah verb 1 ditambah dengan objek. Ini dia. Misalnya, kita tadi menggunakan kata saya makan ketoprak ya. Jadi, I eat ketoprak every day. Aku makan ketoprak setiap hari. Ketoprak makan setiap hari. Apa nggak muntah-muntah ya? Oke. I adalah subjek ya. Sedangkan eat adalah verb 1. Dan ketoprak adalah objek. Jika dirubah dalam kalimat pasif, maka dia harus memenuhi pola kalimat seperti ini. Ingat ya tadi, subjek, tambah to be, tambah verb 3, tambah by, ditambah objek. Nah, karena ini present tense, maka to be-nya yang muncul adalah apa tadi? Is, am, dan are. Ya, pinter. Maka, jadinya gini, kalimat I eat ketoprak every day akan menjadi ketoprak is eaten by me. Artinya, ketoprak dimakan olehku setiap hari. Ketoprak yang tadinya sebagai objek dalam kalimat aktif berubah menjadi subjek dalam kalimat pasif, dan I yang tadinya subjek kini menjadi objek me. Ya, jangan bingung ya dengan perubahan I menjadi me karena bentuk objek dari I adalah me. Ya, ingat, coba deh pelajari materi pronoun kalau teman-teman sudah lupa. Perubahan juga terjadi loh pada kata kerja, di mana tadinya verb 1 eat akan berubah menjadi verb 3 yaitu eaten. Jangan lupa memasukkan to be is ya. To be is sebelum eaten ya kan. Kenapa pakai is? Jawabannya adalah karena subjeknya adalah ketoprak. Oke.
Bisakah teman-teman mengubah kalimat we play football every Sunday menjadi kalimat pasif? Oke, lihat ya, perhatikan baik-baik. Ada yang sudah tahu? Baiklah, jika teman-teman semua mau menjawab, jika teman apa sih belibet banget ngomongnya. Lihat nih, kalau teman-teman semua menjawab football is played by us every Sunday, maka jawaban teman-teman semua sudah tepat. Oke. Selanjutnya adalah past tense. Past tense ini biasa digunakan untuk menyatakan kegiatan lampau. Misalnya, last night I ate ketoprak. Tadi malam aku makan ketoprak. Nah, ini udah lampau ya. Sekarang kita jadikan bentuk pasif. Masih ingat rumusnya? Ya, subjek ditambah to be ditambah verb 3, ditambah by ditambah objek. Sekarang kita masukkan. Last night-nya ditulis terlebih dahulu, kemudian subjeknya ketoprak, lalu ada to be past tense, yaitu ya was atau were. Kita lihat, karena subjeknya ketoprak dan tunggal, maka yang dipakai adalah was. Oke, pintar. Kemudian verb 3 dari it adalah eaten, lalu juga jangan lupa masukkan by dan objek. Objek dari I tadi adalah me. Oke, mudah kan? Sekarang kita lanjutkan dengan present future. Tense ini digunakan untuk menyatakan aktivitas di masa depan. Ciri khasnya adalah tiap kalimatnya selalu ada modal auxiliary. Kayak will, can, should, dan lain-lain, itu namanya modal auxiliary. Kita lihat contoh kalimat aktifnya. I will eat ketoprak tomorrow. Artinya aku akan makan ketoprak besok. Rumus pasifnya adalah subject plus to be plus verb 3 plus by plus object. Sekarang kita turunkan ke dalam bentuk pasif. Seharusnya kalimatnya akan menjadi seperti ini. Ketoprak akan dimakan olehku besok. Oke. Jadi ketoprak menjadi subjek, lalu I akan menjadi me sebagai objek. Sisanya diturunkan saja. Will diturunkan saja dan tidak mengalami perubahan. Kenapa coba? Ya karena itu adalah penanda future. Kalau nggak ada will nggak jadi future dong, kita kan? Makanya willnya tetap nggak berubah. Lalu kita perlu to be. Karena future to be-nya adalah be, verb 3-nya adalah eaten. Nah, jangan lupa juga masukkan kata by. Jadinya ketoprak will be eaten by me tomorrow. Oke. Nah sekarang teman-teman sudah bisa membaca polanya ya kan? Jika polanya sudah dipahami, maka bentuk kalimat aktif apapun juga, tenses apapun juga akan mudah dibuat dalam bentuk pasif. Misalnya kalimat present perfect berikut ini. I have eaten ketoprak since an hour ago. I have eaten ketoprak since an hour ago. Artinya aku sudah makan ketoprak sejak 1 jam yang lalu. Maka kalimat pasifnya akan seperti ini. Ya, jadinya ketoprak has been eaten by me since an hour ago. Kalau ada yang bertanya kenapa have-nya tiba-tiba berubah wujud menjadi has, ya itu dikarenakan subjeknya yang menentukan. Ketoprak itu tunggal, maka akan bertemu dengan has. Oke. Contoh berikutnya adalah present continuous. Ya, continuous itu adalah aktivitas yang sedang berlangsung saat ini. I am eating ketoprak now. Artinya aku sekarang ini sedang makan ketoprak. Nah, bentuk pasifnya adalah, coba deh, bisa? Ya, bentuk pasifnya adalah ketoprak is being eaten by me now. Mudah kan? Oke. Kalau masih bingung silahkan bertanya di kolom komentar ya. Kalau masih bingung juga, ya bingung juga saya ya. Mungkin bisa bertanya pada teman-teman yang lebih paham ya. Oke, sekarang kita latihan soal. Perhatikan beberapa kalimat aktif berikut ini dan ubahlah kalau dalam bentuk kalimat pasif. Rudy will buy some books next week. Nomor 2, Rudy read a comic last night. 3, Rudy drinks a cup of coffee every morning. Yang keempat, Rudy is watching television at the moment. Oke, sekarang silakan kalian coba ubah 4 kalimat itu menjadi kalimat pasif. Oke, ada yang sudah dapat hasilnya? Oke. Sekarang kita lihat aja ya bersama hasilnya. Yang pertama, Rudy akan membeli beberapa buku pekan depan. Pasifnya tentu begini kan? Beberapa buku akan dibeli oleh Rudy pekan depan. Ini adalah present future ya, jadi bentuk pasifnya adalah some books will be bought by Rudy next week. Oke, nomor 2, Rudy membaca komik tadi malam. Sebuah past tense ya. Bentuk pasifnya, komik dibaca oleh Rudy tadi malam. Jadinya a comic was read by Rudy last night. 3, Rudy minum segelas kopi setiap pagi. Ini adalah simple present tense. Pasifnya, segelas kopi diminum oleh Rudy setiap pagi. Jadi, gimana bahasa Inggrisnya? Ya. A cup of coffee is drunk
Verb 3 ya, drunk itu by me every morning. Ya, rumusnya kan subjek ditambah dengan to be, tambah verb 3, tambah by, tambah objek. Yang terakhir, nomor 4, sebuah present continuous. Rudy sedang menonton televisi sekarang. Bentuk pasifnya, televisi sedang ditonton oleh Rudy sekarang. Kalau dalam bahasa Inggris dia akan jadi television is being watched by me at the moment. Nah, bentuk watchingnya itu, watchnya kan berubah menjadi verb 3 ya. In-nya muncul dalam kata being penggantinya. Oke, nah demikianlah pelajaran passive voice hari ini. Semoga bermanfaat deh. Jangan lupa ya, sering-sering latihan agar terbiasa dengan soal-soal kalimat pasif. Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya. Mohon maaf jika tidak terlalu jelas atau masih ada yang kurang jelas. Oke, bye-bye.